Manfaat media dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh kelompok 6 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas R2J Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Pengertian, media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kata media berasal dari bentuk jamak bahasa Latin dari kata medium. Pengertian secara luas mencakup segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Kata media banyak digunakan dalam bidang komunikasi, karena proses belajar mengajar pada dasarnya adalah proses komunikasi, maka media yang digunakan dalam pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran. Awalnya, media pembelajaran dipandang semata-mata sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas di kelas. Alat peraga berikut adalah alat bantu visual seperti foto, model, grafik, atau benda dunia nyata lainnya. Alat-alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih nyata, memotivasi siswa, dan meningkatkan daya serap dan ingatan mereka dalam belajar. Konsep media dalam pembelajaran. Yang pertama ada alat peraga. Alat peraga adalah alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar dampak lebih nyata atau konkret. Yang kedua ada alat bantu ajar. Alat bantu adalah alat atau benda yang digunakan oleh pembelajar untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Yang ketiga ada alat bantu audiovisual. Alat ini mempunyai pengertian dan tujuan sebagai alat bantu belajar dengan menggunakan peralatan audio dan visual. Lalu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada benda nyata. Benda nyata yang dapat diamati manusia seperti tumbuhan, hewan, dan lainnya. Yang kedua ada manusia, orang yang diminta untuk menyampaikan ataupun mendemonstrasikan suatu informasi. Yang ketiga ada audio, perangkat yang menyampaikan informasi lewat indera pendengar seperti MP3, player radio, audiocast, dan lainnya. Yang keempat ada multimedia, media hasil teknologi komputer yang mampu merangkai dan menginteraksikan media audio, teks, dan gambar bergerak dalam sebuah produk seperti video, aplikasi pembelajaran, animasi, simulasi, web, kelas virtual, dan lainnya. Posisi media dalam proses komunikasi. Di sini boleh lihat gambarnya. Sini ada pengiriman, encoding, pesan media, decoding, dan penerima. Proses komunikasi dimulai dari saat pengiriman pesan merumuskan pesannya dalam format tertentu atau disebut dengan encoding. Kemudian, pesan tersebut dikirim ke penerima pesan menggunakan saluran komunikasi atau disebut juga dengan media. Lalu, penerima pesan menafsirkan isi pesan tersebut sesuai dengan kemampuannya atau disebut juga dengan decoding. Penggunaan media yang bersangkutan di dalam kelas dapat meningkatkan proses pembelajaran. Media pembelajaran membantu guru dalam mengkonkretkan konsep atau ide dan memotivasi peserta belajar aktif. Media dapat berfungsi sebagai jembatan bagi siswa untuk berpikir analitis dan bertindak. Dengan demikian, media dapat membantu guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Menurut Hamalik tahun 1986, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, memotivasi dan merangsang kegiatan belajar, bahkan memiliki efek psikologis pada siswa. Secara umum, kelebihan media dalam proses pembelajaran antara lain mempermudah interaksi antara guru dan siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat praktis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa contoh penjelasannya. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar.
Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, ataupun kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata seperti kunjungan ke museum atau kebun binatang. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Menurut Azhar Arsyad dalam kutipan Yaumi, ada 4 alasan pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran, yaitu 1. Meningkatkan mutu pembelajaran, 2. Tuntutan paradigma baru, 3. Memenuhi kebutuhan pasar, dan 4. Visi pendidikan global. Muhammad Yaumi 2018-13-14. Menurut Rudi Susilana dan Cepiriana 2007, mengungkapkan kegunaan media secara umum diantaranya 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, 3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, 4. Menggunakan sama-sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Menurut Asnawir dan Basruddin Usman, mengungkapkan kegiatan belajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi untuk bertukar pikiran, ide, maupun gagasan antara guru dengan siswa, maupun dosen dengan mahasiswa. Dalam komunikasi, sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan siswa dalam belajar, kurangnya minat belajar siswa, kecenderungan verbalisme, ataupun yang lainnya. Untuk mengatasi permasalahan, perlu adanya penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar. Manfaat media dalam kegiatan belajar selain penyajian informasi, juga untuk meningkatkan kesesuaian dalam menerima informasi. Menurut Sujana dan Rifai dalam Azhar Arsyad 2013 mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak banyak menghabiskan tenaga. Apalagi jikalau seorang guru mengajar pada setiap jam mata pelajaran. 4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah, untuk menggunakan media pembelajaran secara efektif, guru harus terlebih dahulu memahami kebutuhan belajar siswanya serta tantangan yang mereka hadapi ketika mempelajari materi tersebut. Dalam kaitan ini, media harus dibuat dengan memperhatikan relevansi, kompetensi dasar, materi, dan karakteristik siswa. Guru dapat berperan sebagai kreator dengan menciptakan dan mendistribusikan media yang cocok, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Namun, ketika menggunakannya di kelas, perlu ditekankan bahwa media pembelajaran harus digunakan oleh siswa.